Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Asda Mangkubatara, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dari prodi S1 Pendidikan Olahraga. Mohon maaf sebelumnya, dari Bapak siapa? Perkenalkan, saya Farindra Wahinata dari sekolah Madrasah Darussalam Boarding School. Apa yang ingin ditanyakan? Jadi di sini saya akan menanyakan atau mewawancara Bapak mengenai kebijakan Menteri baru. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, apa pendapat Bapak tentang kebijakan terbaru dari Menteri Pendidikan? Kemudian, Yang kedua, apa pandangan Bapak tentang pengkajian ulang kurikulum Merdeka? saya jawab satu pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi tentang kurikulum kebijakan Menteri Baru. Ya, Aspek yang Menteri Baru itu ada beberapa. ada 6. 6 yang baru itu ya. Yang pertama, butiran bisa disebutkan. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, program wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Yang keempat, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Yang kelima, pembenahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang meliputi revolusi sekolah. Yang keenam, pembangunan bahasa dan sastra. Oke, baik, itu tadi ada poin dari dari program prioritas Kemendikbud yang baru. Kalau menurut saya sih cukup baik, karena kenapa saya bilang cukup baik? Yang di poin 1 saja ada pelatihan dan pendidikan bagi guru kelas. Nah, itu menurut saya itu merupakan suatu pengembangan yang baik bagi guru kelas. Kemudian yang kedua itu program wajib belajar 13 tahun. Ini merupakan program yang bagus, di mana untuk sekarang kan ini ada 12 tahun untuk SD sampai SMA. Dan ini ditambah setahun mungkin itu dengan PAUD. Ya, makanya kenapa dihitung 13 tahun. Nah, itu menurut saya juga cukup baik. Jadi beberapa poin yang ada dari kebijakan Menteri baru menurut saya itu sudah cukup bagus dan sudah cukup bagus untuk kesejahteraan guru maupun tenaga pendidik dan peserta didik nanti. Lalu yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Oke, kemudian tanggapan saya tentang peningkatan kualifikasi guru. Oke, menurut saya itu sangat penting karena guru selain juga mengajarkan di dalam ruangan, kita khususnya guru olahraga ya. Itu guru olahraga kita ada kualifikasi namanya untuk belajar di luar ruangan. Jadi itu menurut saya kita harus ada suatu peningkatan maupun itu kompetensi dari sekolahnya maupun itu dari gurunya sendiri, mau belajar sendiri ataupun disekolahkan lah ibaratnya itu. Oke. Untuk poin yang ini menurut saya lebih ke bagaimana peserta didik. Nah, karena kita di sini sebagai tenaga pengajar ataupun guru, pendidikan ini menurut saya cukup penting bagi siswa maupun pendidik, karena pada tingkatan ini bisa mengolah maupun membuat peserta didik itu menjadi unggul dalam bidang sains, kemudian matematika serta teknologi pada usia dini, apalagi dimulai dari SD, nanti ke SMP dan di SMA
lanjut ke perguruan tinggi itu lebih enak. Terus selanjutnya pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana yang direnovasi sekolah. Renovasi sekolah. Menurut saya ini juga sangat penting, hal yang harus diperhatikan oleh kementerian yang baru ini, karena apa, banyak sekolah-sekolah terpencil yang perlu bantuan dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya kebijakan dari menteri baru ini, mungkin target dari pemerintahan sekarang adalah untuk memodernisasi atau mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu tersebut, apalagi negeri ya. Pembangunan bahasa dan sastra. Oke. Kemudian yang terakhir, pembangunan bahasa dan sastra. Berarti ini meliputi seperti bahasa daerah ya. Nah, jadi menurut saya ini merupakan suatu terobosan yang sudah cukup lama mungkin dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, tapi bedanya di sini adalah mengedepankan bagaimana bahasa dari bahasa lokal atau bahasa daerah ya. Nah, menurut saya ini merupakan suatu peningkatan yang lumayan bagus bagi peserta didik maupun pengajar. Jadi di dalam sekolah itu kita selain belajar bahasa Indonesia, kita juga ditekankan untuk mengembangkan bahasa daerah di tempat